Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu tanggung jawab yang terberat dalam hidup Kristen kita yaitu mempertahankan kekudusan serta hidup di dalam kekudusan. Dan kekudusan akhirnya kemudian menjadi berita yang tidak menyenangkan, karena seringkali berita tentang misalnya khotbah pendeta tentang akhir zaman, itu diminati sekali oleh gereja Tuhan. Atau misalnya tentang keluarga yang bahagia, cukup diminati. Atau bahkan tentang misalnya seperti ajaran sesat, itu sesuatu yang dinikmati oleh gereja Tuhan. Tetapi kalau bicara tentang kekudusan, seringkali orang berkata, wah ini mah berat, siapa yang mampu hidup kudus? Apalagi Alkitab berkata begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Lalu kita mulai berkata, ya kalau standar kekudusan adalah kesempurnaan seperti Bapa, sementara saya hidup di dunia, sementara saya manusia biasa, bagaimana mungkin saya dapat berjalan dalam kekudusan? Kita lupa bahwa kalau Allah perintahkan sesuatu, Dia tahu persis bahwa kita akan sanggup mengatasinya, kita akan sanggup menjalaninya. Kenapa? Karena kalau Dia perintahkan sesuatu, pasti Dia juga akan menyertai, pasti Dia juga akan membela, pasti Dia juga akan memampukan kita. Karena itu Paulus dengan tegas berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dengan lain kata, Paulus menyadari betul bahwa secara manusia kami memang tidak sanggup, tetapi Allah yang memberi perintah, Allah yang memberi hukum-hukumnya, Allah yang memberi firman-Nya itu adalah Allah yang mengerti keterbatasan manusia, Allah yang mengerti kekurangan manusia. Karena itu Allah itu menyempurnakan manusia dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang kekudusan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekudusan sesuatu yang seringkali nggak terlalu populer dalam dunia kekristenan kita. Apalagi buat orang-orang muda, apalagi buat mereka-mereka yang dalam usaha, dalam bisnis, dalam dagang. Mereka berkata, aduh pendeta, kalau kita mau bicara tentang berkat, kita mau bicara tentang mujizat, itu menarik sekali. Tapi kalau mau bicara tentang kekudusan, berat sekali. Kita tuh dalam dunia dagang, pendeta. Atau sebagian orang-orang muda berkata, ya namanya juga kita kan masih pacaran. Bagaimana kita bisa terus jaga kekudusan, Nah, seringkali kita melihat bahwa antara hidup di dunia dengan antara melakukan firman Tuhan itu seperti dua hal yang berbeda. Tetapi saya percaya apapun yang Alkitab ajarkan buat kita itu baik, itu penting, itu perlu untuk kehidupan keseharian kita di muka bumi. Artinya meskipun kita masih di bumi, tapi kalau kita berani bayar harga yang bernama kekudusan, maka sementara kita hidup di muka bumi, kita akan mengalami suasana sukacita sorga yang luar biasa di dalam hari-hari kehidupan kita. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini jelas kita lihat kekudusan adalah perintah. Kekudusan bukan permohonan Tuhan, berusahalah, cobalah, usahakanlah supaya kamu mampu hidup kudus. Tapi Alkitab jelas berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan standarnya di sini jelas dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Standarnya apa? Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, melihat itu kita semua akan berkata, aduh, bagaimana mungkin saya bisa hidup dalam kekudusan? Tapi jawaban saya sederhana, jangan lupa Dia memberikan Roh Kudus buat kita untuk memampukan kita. Dia berikan Roh Kudus buat kita untuk menguatkan kita. Dan jangan lupa Dia juga berikan firman buat kita untuk menjadi pola, untuk menjadi peta, sehingga bukan hanya kita dikuatkan, tapi kita ngerti langkah-langkah yang harus kita ambil untuk kita tetap mempertahankan hidup dalam kekudusan. Dan juga jangan lupa bahwa Dia memberikan pengampunan buat kita. Jadi ketika kita gagal, bukan berarti kita terbuang, bukan berarti kita didiskualifikasi oleh Tuhan, tapi kalaupun kita gagal, kita mau bertobat, kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan, selalu ada pengharapan, selalu ada kepastian, selalu ada jalan kemenangan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekudusan bukan sesuatu yang impossible, kekudusan bukan sesuatu yang gak mungkin, tapi kekudusan sesuatu yang mungkin. Kenapa? Karena Bapa telah berikan Roh Kudus buat kita, Bapa telah berikan firman buat kita, dan Bapa juga berikan kesempatan pengampunan, sehingga ketika kita jatuh, kita minta ampun, maka kita dipulihkan dalam kuasanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 ini jelas, kayak ulangi sekali lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Berarti segenap aspek kehidupan kita. Jadi kekudusan bukan hanya perintah, kekudusan bukan hanya dalam standar Allah, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadilah kudus dalam seluruh keberadaanmu itu, kata Alkitab. Nah, pertanyaannya, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam kekudusan? Yang pertama saya pelajari bahwa kekudusan adalah target setiap kita. Nah, persoalannya ada banyak orang targetnya adalah supaya saya diberkati, supaya saya sukses, supaya saya lihat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan target, itu bonus. Itu sesuatu yang otomatis pasti akan kita raih kalau kita hidup dalam kekudusan. Jadi target hidup kita, kata Alkitab jelas kok, untuk kita menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita punya target. Apakah saudara orang-orang muda, apakah saudara pelayan-pelayan Kristus, apakah saudara seorang suami, seorang istri, seorang pedagang, seorang bisnismen, seorang usahawan, seorang ibu rumah tangga, siapapun saudara, masing-masing kita punya target dalam iman kita. Dan target kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dalam apa? Dalam kekudusan. Berarti kekudusan adalah target setiap kita. Waktu kita hidup dalam kekudusan, maka di situ baru kita lihat mujizat Tuhan terjadi, kuasanya berlaku, hal-hal yang dahsyat dan luar biasa kita alami dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kekudusan adalah target setiap kita. Yang kedua saya pelajari tentang kekudusan, kekudusan adalah kebanggaan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, kebanggaan kita bukan ketika kita sukses. Apa artinya kau sukses tapi hidupmu kawin cerai? Apa artinya kau sukses tapi kau lakukan hubungan seks sebelum nikah? Kebanggaan kita bukan ketika kita meraih gelar juara. Apa artinya kita juara kalau hidup kita gak karu-karuan, saudara-saudara? Kebanggaan kita justru saya dapat berjalan dalam kekudusan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bangga di hadapan Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Saya tahu bukan uang yang Tuhan butuhkan, bahkan juga bukan keringat saya, kerja keras saya, bahkan juga bukan karunia saya, karena semua itu datangnya dari Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah perjuangan saya untuk tetap hidup dalam kekudusan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banggalah kalau engkau tetap bisa mempertahankan kekudusan. Banggalah kalau engkau tetap bisa mempertahankan kesucian dalam hidupmu. Orang muda, ayo hidup dalam kekudusan. Oh, setiap pedagang, setiap pengusaha, setiap suami, setiap istri, ayo mari kita bangga bahwa kalau kita bisa hidup dalam kekudusan. Tuhan, saya bisa menjaga kekudusan setiap hari aja, mulai dari situ. Kalau sepanjang hari ini kita bisa hidup benar, kita bisa hidup bersih, kita bisa menjaga hidup kudus. Oh, malam bersyukur kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, saya dipercaya Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Lalu besok pagi mulai lagi dengan doa sederhana, Tuhan tolong saya supaya sepanjang hari ini
Saya hidup dalam kekudusan. Mulai dari day by day, one day at a time. Kalau sudah mampu sehari demi sehari hidup dalam kekudusan, itu adalah kebanggaan. Sampai akhirnya engkau diproses Tuhan menjadi mempelai Kristus yang tak bercela. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, kekudusan adalah sumber berkat kita. Dengan lain kata, kalau saja kita mau hidup dalam kekudusan, maka kekudusan itu menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Artinya, selama kita hidup dalam kekudusan, maka berkat Tuhan akan terus mengalir, berkat Tuhan akan terus mengalir, berkat Tuhan akan terus mengalir. Dan sebaliknya, ketika kita mulai hidup dalam dosa, baru di situ kita melihat, kenapa ya kok damai sejahtera saya mulai hilang? Kenapa ya kok sukacita saya mulai hilang? Kok saya gampang marah? Saya kok gampang tersinggung? Saya gampang kecewa. Kenapa? Karena kekudusan adalah sumber berkat kita. Selama kita hidup dalam kekudusan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan kecewakan kita. Selama kita hidup dalam kekudusan, selalu kita melihat berkat, kemuliaan, kuasa Tuhan terjadi. Manusia boleh merekakan apapun, tapi kalau hidup kita benar, selalu pembelaan Tuhan datang. Saudara lihat gak Yusuf? Yusuf hidup dalam kekudusan. Orang fitnah dia memang betul masuk penjara, tapi dari dalam penjara Tuhan angkat dia tinggi menjadi seorang Perdana Menteri. Itu mengingatkan kepada kita bahwa kekudusan adalah sumber berkat kita. Kalau saudara ingin diberkati, jangan cuma berdoa Tuhan berkati saya, tapi kalau saudara ingin diberkati, hidup dalam kekudusan. Alkitab berkata, kuduskan dirimu hari ini, maka besok engkau akan melihat perkara-perkara yang besar. Haleluya. Jadi kekudusan adalah target setiap kita. Yang kedua, kekudusan adalah kebanggaan kita. Yang ketiga, kekudusan adalah sumber berkat kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kekudusan adalah ciri kita sebagai orang percaya. Ciri kita sebagai orang percaya bukan sekedar kalung salib, tapi ciri kita sebagai orang percaya adalah kekudusan. Apa artinya kita pakai kalung salib kalau kita berzina? Apa artinya kita pakai kalung salib kalau kita jadi istri piaraan? Apa artinya kita pakai kalung salib kalau akhirnya kita masih hidup dengan judi, minum mabuk? Apa artinya kita pakai kalung salib kalau kita lakukan hubungan seks sebelum nikah? Apa artinya kita pakai kalung salib kalau semua hal duniawi tetap kita buat dalam hidup kita? Biarlah kekudusan harus menjadi ciri setiap kita yang berkata, Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah buat baik dalam hidupku. Aku tidak akan mengecewakan Tuhan dengan hidup dalam dosa. Aku mau hidup dalam kekudusan sehingga dunia melihat kasih Tuhan lewat hidupku. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka menghadapi masa-masa yang sukar, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan hiburkan yang susah. Dan bahkan hamba berdoa secara khusus untuk setiap mereka yang rindu untuk hidup dalam kekudusan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan mereka untuk berjalan dalam kemenangan, kuasa dan mujizat Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak berubah. Engkau berikan Roh Kudus, Engkau berikan firman-Mu, Engkau berikan pengampunan, sehingga semakin hari kami semakin disempurnakan dalam terang kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus sumber kekuatan kita, Yesus jaminan hidup kita, dan Yesus pembawa damai sejahtera senantiasa dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.